Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun berada. Hari ini kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan untuk membawa kita menjadi pribadi yang terus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Mari kita terus berubah untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, menebar kebaikan. Amsal 31 ayat 12 menjadi bagian yang kita akan renungkan bersama-sama. Kitab Amsal pasal 31 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ya, ini adalah bagian dari rangkaian puji-pujian untuk istri yang cakap. Ya, bagaimana seorang wanita yang saleh, yang mengasihi Tuhan, ya punya daftar hal-hal yang baik yang dia lakukan. Tapi saya percaya ini dituliskan bukan hanya untuk kehidupan seorang wanita yang menjadi wanita yang saleh, yang mengasihi Tuhan dan bijak, tetapi prinsip yang sama dapat menjadi bagian kita juga. Ya, wanita-wanitanya Kristus bukan hanya wanita secara fisik ya, tetapi secara rohani kita adalah pribadi-pribadi juga yang dapat melakukan hal-hal sesuai dengan prinsip yang kita belajar dalam Amsal 31 ayat 12 ini. Nah, apa prinsip yang kita dapat belajar? Ya, kalau seorang wanita itu berbuat baik, ya di sini dikatakan kepada suaminya tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ada kesalehan yang menyertai pribadi seorang wanita yang takut akan Tuhan. Tetapi prinsip yang sama kita dapat juga gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik kita pria, juga anak-anak, ya remaja, dan setiap kita yang belajar firman Tuhan. Mari kita belajar prinsipnya. Yang pertama, berbuat baik. Ya, ternyata ini adalah satu bagian yang kita terus harus tanamkan dalam hidup kita. Suratan 3 Yohanes 1 ayat 11 bagian B berkata, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Jadi kita belajar ada satu prinsip yang sangat penting, bahwa kita diciptakan oleh Allah dan di dalam kita ada kebaikannya Allah yang sudah ditaruh dalam hidup kita. Ya, firman Allah sudah memberitahu kita kebaikan hati itu seharusnya sudah menjadi bagian yang sudah ditanamkan jadi satu paket dengan kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menghidupkannya dan melakukannya itu adalah menjadi bagian kita. Pada saat Abraham dipanggil, ya, kemudian ada satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat itu dalam Kejadian pasal 12 ya ayat 2 dan 3. Mencatat ada bagian yang sudah dijelaskan kepada Abraham tentang bagaimana kehidupannya dan apa yang dia harus lakukan. Saya akan membacakan Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, ini juga jadi salah satu catatan, ya, bagaimana kita yang dari Allah itu ternyata diberkati oleh Tuhan, sudah diberi paket kelengkapan. Sehingga ketika ada satu catatan, mari kita jadi orang-orang yang berbuat baik. Bukan supaya kita dipandang baik. Kita berbuat baik kenapa? Karena kita ini adalah orang yang baik. Kenapa? Karena di dalam kita sudah ditaruh kebaikannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Ya, kita berbuat baik bukan supaya dinilai orang, diberi label orang. Oh, kamu orang baik, ya, tidak. Kita bukan untuk menjadi baik, bukan untuk mencari baik, tapi karena kita memang sudah baik, sudah ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu mari kita sadari hari-hari ini, setiap yang diciptakan Tuhan, di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Tanamkan itu dalam hidup kita. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan seharusnya punya kemampuan untuk berbuat baik. Jadi mari itu menjadi satu dasar yang penting kepada kita, bahwa aku adalah orang baik. Aku melakukan kebaikan karena memang dalam diriku adalah kebaikan Tuhan. Karena saya memang orang yang baik. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, catatan ini berkata demikian. Kepada siapa ia berbuat baik? Amsal mencatat bahwa ia berbuat baik kepada suaminya, ya, orang yang terdekat. Jadi kebaikan itu menjadi prinsip yang harus kita lakukan kepada sesama kita, ya, mulai dari suami,
orang yang terdekat dalam keluarga kita, anak-anak, saudara, handai taulan, kemudian kepada komunitas, siapa sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, siapa sesama kita, mungkin orang-orang yang kita temui di pekerjaan, di gereja, di perjalanan, yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 10 berkata demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kebaikan kita bagikan kepada siapa saja. Bapak Ibu punya kesempatan, bagikan kepada siapa saja. Ayat 6, Galatia 6 ayat 10 bahkan memberikan satu catatan penekanan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, apalagi kepada kawan-kawan kita seiman, orang percaya. Mari kita belajar untuk menebarkan kebaikan, berbuat baik. Bapak Ibu bisa mulai memberikan kebaikan dari hal-hal yang sederhana, bertemu orang ya yang ada di perjalanan mungkin kita nggak kenal ya. Bagaimana kita bisa membagikan kebaikan? Mungkin dengan senyum kita. Bapak Ibu mungkin dibantu oleh tukang parkir. Berikan yang mungkin lebih kita bisa bagikan kepada mereka. Ya, mungkin kita bisa memberikan kebaikan melalui tepukan tangan kita ke pundak seseorang untuk memberi dia semangat. Ya, melalui kata-kata kita. Jadi banyak hal yang kita bisa berikan sebagai kebaikan kita. Kemudian pertanyaan berikutnya yang kita bisa belajar, kapan kita bisa membagikan kebaikan itu? Kalau ada kebaikan dalam hidup kita, ada sesama yang bisa menerima, kapankah kita bisa melakukan kebaikan? Dari Amsal 31 kita belajar sepanjang umurnya. Artinya menebar kebaikan adalah satu kesempatan yang kita bisa berikan selama kita hidup. Kita punya pilihan untuk dapat melakukan, menebarkan kebaikan. Jadi mari kita belajar sepanjang umur, sepanjang kehidupan. Gunakan setiap kesempatan kita untuk berbuat baik. 1 Petrus 3 ayat 13 memberi catatan kita untuk rajin berbuat baik. Rajin itu artinya tidak berhenti ya. Terus menerus. 1 Petrus 3 ayat 13 berkata demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik ya. Kalau kita rajin berbuat baik ya, tentunya itu akan menjadi satu kebiasaan yang kita lakukan terus menerus. Hari ini berbuat baik, belajar lagi berbuat baik dengan perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Terus berbuat baik. Saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang kita akan alami. Galatia 6 ayat 10 tadi kita sudah baca, berkata demikian, selama masih ada kesempatan. Jadi setiap hari kita punya kesempatan. Kita di rumah ada kesempatan, di gereja ada kesempatan, di pasar, di toko, di tempat berusaha, di sekolah. Kita punya banyak kesempatan untuk berbuat baik. Mari lakukan itu. Jangan berhenti, jangan bosan untuk terus berbuat baik. Ya, bahkan di dalam Roma 12 ayat 21, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita sekalipun, mari kita tetap berbuat baik. Roma 12 ayat 21 berkata demikian, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mungkin kita sudah rajin berbuat baik, tapi orang justru berbuat jahat kepada kita. Firman Allah berkata, jangan sampai kejahatan itu menghentikan kebaikan kita. Justru kita bisa mengalahkan kejahatan dengan terus tetap berbuat baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menebar kebaikan. Itu akan menjadi berkat. Menebar kebaikan itu tidak akan membuat kita menjadi rugi, ya, tetapi kita justru akan mendapatkan berkat-berkat. Apa yang kita dapatkan dalam berkat kebaikan, ya? Pertama, kebaikan itu adalah satu untuk memuliakan Tuhan, ya. Berkat yang ketika kita melakukan kebaikan. Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam terjemahan lain, terjemahan sederhana Indonesia, saya bacakan demikian. Demikian hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya, lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat. Bapak Ibu Saudara, setiap saat. Sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Waktu orang lain lihat kebaikan kita, ya mungkin mereka bisa bertanya, kok dia baik sekali ya? Kok dia tetap baik ya waktu dijahatin? Ya kita dapat belajar ada kemuliaan. Oh, dia orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, dia anak Tuhan. Kebaikan kita dapat memuliakan Bapa yang di surga.
Tetapi berkat kebaikan itu bukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan menaruh kebaikan dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Amsal 11 ayat 17 berkata demikian. Orang yang baik hati menguntungkan dirinya, orang yang kejam merugikan dirinya. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahnya demikian. Kalau kita berbuat baik, ya keuntungannya adalah bagi diri kita sendiri. Ya, Galatia 6 ayat 9 berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika kita berbuat baik, kitalah yang menuai kebaikan itu. Bahkan ya ada orang-orang tua yang berbuat baik, bahkan sampai anak-anaknya pun ya dapat menuai kebaikan. Ya, saya percaya setiap kita juga mengalami kebaikan-kebaikan yang kita terima. Ya, karena kita justru menuai dari kebaikan orang tua kita. Nah, kebaikan kita itu membuat kita menuai hal-hal yang baik, berkat-berkat bahkan juga bagi sesama atau bagi keluarga kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini prinsip yang dituliskan di dalam Amsal menjadi nasihat ya bagi seorang wanita, itu menjadi nasihat juga bagi kita semua. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Biar ini juga jadi prinsip dalam hidup kita. Mari kita berbuat baik kepada seluruh orang-orang di sekitar kita, kepada sesama kita, dan tidak berbuat jahat kapan sepanjang umur, sehingga kita memuliakan Tuhan dan kita juga mendapat berkat bagi diri kita sendiri. Selamat menebar kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau mau menceritakan, membagikan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan yang dialami, mari salurkan itu melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Saya percaya itu dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur Engkau menaruh kebaikan-Mu di dalam hidup kami, supaya kami dapat merasakan kebaikan-Mu dan juga membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Hari ini kami berdoa, berkati siap kami, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami terus mengalami kebaikan Tuhan dan membagikan kebaikan, menebarkan kebaikan Tuhan kepada sesama kami dengan rajin, dengan penuh sukacita, sehingga hidup kami, kebaikan kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk menjadi penebar kebaikan dimanapun kami berada. Hidup kami memuliakan Engkau. Ya Allah, Engkau yang memanggil seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang kepada persekutuan dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan adalah setia. Terima kasih Bapa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.